Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah baru dengan berhasil lolos ke babak semifinal untuk pertama kalinya di ajang Piala Asia U23 tahun 2024. Meskipun belum berhasil menjadi tiga besar, namun Indonesia masih berpeluang untuk mengamankan satu tiket menuju Olimpiade Paris 2024 lewat laga play-off antar federasi dengan melawan perwakilan dari Afrika yakni Gini. Capaian mentereng dari pelatih Sintayong ini menimbulkan beberapa sorotan termasuk masifnya pemain naturalisasi. Lantas seperti apa peluang dari Indonesia untuk mengamankan satu tiket terakhir menuju Olimpiade Paris 2024 sekaligus mengamankan ataupun mengulang kenangan manis 68 tahun yang lalu saat Indonesia untuk pertama kalinya berlaga di Olimpiade tahun 1956. Bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial, edisi Sabtu 4 Mei 2024, Timnas Indonesia mendunia. Siapkah? Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID terkait dengan peluang Indonesia untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024. Yang pertama, ada berita terkait dengan Timnas Indonesia U23 masih berpeluang lolos Olimpiade. Syaratnya, Indonesia harus menang lewat laga play-off saat melawan perwakilan dari Afrika yakni Gini. Dan pernyataan ini juga diungkapkan oleh pelatih dari Timnas Indonesia U23 Sintayong yang masih optimis bahwa ada kesempatan Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Syaratnya itu tadi, Indonesia wajib menang melawan perwakilan dari Afrika. Dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga selalu memberikan motivasi kepada pemain Timnas Indonesia untuk bisa merebut tiket Olimpiade Paris 2024 dengan melawan Gini yang artinya akan mengulang sejarah manis Indonesia 68 tahun yang lalu saat Indonesia untuk pertama kalinya berlaga di Olimpiade tahun 1956. Selanjutnya, untuk memperkuat dari komposisi pemain di Timnas Indonesia, PSSI masih terus melakukan naturalisasi. Saat ini PSSI masih berupaya untuk memproses naturalisasi dari Calvin Verdong dan juga Jens Reven yang nantinya akan memperkaya komposisi dari pemain timnas saat berhadapan dengan Gini dan juga menuju ke Olimpiade Paris 2024. Dan yang terakhir pemirsa, kami ada berita terkait dengan perpanjangan dari kontrak Sintayong hingga 2027 mengingat bagaimana target-target yang diberikan oleh PSSI dan juga pemerintah Indonesia semuanya sudah diraih oleh Sintayong dan saat ini PSSI masih akan terus memberikan ataupun melihat target-target baru yang diberikan untuk Sintayong hingga tahun 2027. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan untuk berbincang, membahas terkait dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda Putra. Pemirsa Sinpo TV, saat ini kami sudah bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Mas Bayu Primanda Putra. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Sehat Mas? Sehat, sehat. Ini headline dari Sinpo ID dipenuhi dengan bagaimana pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dengan beberapa pertandingan yang sudah dilalui oleh Timnas, Mas. Yang pertama ini terkait dengan pernyataan dari Sintayong yang menyatakan bahwa meski kalah di perebutan juara 3, namun Indonesia masih berpeluang untuk merebut satu tiket terakhir menuju Olimpiade Paris 2024, Mas. Ya, ini hasil yang harus kita terima ya, karena memang dalam sebuah pertandingan itu tentu harus ada yang keluar yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah, kan seperti itu. Cuma dalam hal ini kita melihat Sintayong dengan lapang dada, dia juga menerima hasil akhir yang ya karena cukup bagus juga ya permainannya ya. Dimana dari mulai babak pertama Indonesia berhasil menjebol gawang lebih dulu, berarti kan secara mental mereka sudah siap. Dan kami dari Dewan Redaksi melihat hal ini bahwa Sintayong belum putus asa. Masih ada satu kesempatan yang bisa digunakan untuk Indonesia untuk bisa ikut serta di Olimpiade, seperti itu. Berarti secara nggak langsung pelatih juga menanamkan rasa optimisme kepada para pemain, di mana hal ini penting karena Indonesia harus punya kebanggaan tersendiri yang pasti
sejarah nantinya juga akan mencatat siapa sih yang bisa membawa Indonesia tembus ke Olimpiade, kan seperti itu. Dan akhirnya kita juga melihat optimisme itu masih ada, nyala bara api semangat itu masih ada, dan itu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, dan kami juga berharap masyarakat memberikan dukungannya yang lebih lagi untuk timnas Indonesia. Capaian timnas Indonesia sampai dengan babak semifinal di Piala Asia U23 2024 ini juga menjadi sejarah tersendiri bagi timnas Indonesia ya Mas ya. Oh ya, tentunya. Mengingat ini pertama kalinya Indonesia berhasil melaju sampai ke babak semifinal, namun hasilnya memang kita belum bisa berhasil melaju sampai ke 3 besar. Namun kita harus move on karena masih ada satu pertandingan lagi, yaitu melawan wakil dari Afrika, Guinea, nanti di playoff antar federasi pada Kamis depan. Kalau melihat peluang antara Indonesia dengan tim dari Afrika ini seperti apa, Mas? Guinea ini kita lihat dia juga bukan jangan dipandang sebelah mata juga ya. Apalagi benua Afrika, which is di situ banyak pemain-pemain bertalenta yang juga ikut berkompetisi di Liga Eropa, dan ini patut kita waspadai juga. Oleh karena itu Indonesia yang pastinya satu, timnas tetap harus memupuk kebersamaan, kekompakan, dan yang tadi saya katakan mentalitasnya ini yang harus sama-sama dijaga, karena memang jika ingin meraih sesuatu yang lebih, maka ada yang harus diperjuangkan, seperti itu. Dan salah satunya yang pastinya semangat dari kawan-kawan pemain timnas dan juga para pihak-pihak terkait, dukungan-dukungan juga harus terus mengalir, karena memang kesempatan ini masih ada, jangan sampai dibuang sia-sia, seperti itu. Dan ini juga di headline di Sinpo ID selanjutnya ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa timnas harus terus memupuk motivasi untuk bisa lolos ke Olimpiade melawan Guinea. Apakah memang dukungan dari Presiden ini bisa menjadi semangat tersendiri, bisa memupuk mental sendiri bagi punggawa timnas U23, Mas? Iya, pastinya ya, karena Presiden Jokowi juga tentunya kalau seandainya timnas ini bisa sukses lolos tembus ke Olimpiade secara nggak langsung, dia bisa meninggalkan legacy. Dan itu akhirnya membuat catatan sejarah dunia olahraga Indonesia. Salah satunya terukir sebuah tinta manis bahwasanya pemain timnas Indonesia bisa menembus Olimpiade, dan itu di eranya Bapak Presiden, seperti itu. Kalau menurut catatan sejarah ini ada terakhir kali Indonesia, itu pertama dan juga terakhir kali Indonesia berlaga di Olimpiade pada tahun 1956, artinya 68 tahun yang lalu, Mas. Kalau tahun ini Indonesia bisa kembali berlaga di pentas Olimpiade, artinya ini menjadi sejarah manis yang kembali terulang. Iya. Dan ini tentunya bisa menjadi cerita sendiri ya, ketika ya mudah-mudahan sampai saat ini masih ada saksi hidup yang pernah merasakan bahwasanya Indonesia dulu pernah masuk ke pentas Olimpiade, dan akhirnya ketika dia diberi kesempatan oleh Tuhan, dia memiliki umur panjang terus melihat Indonesia bisa tembus ke fase Olimpiade, dan ini nostalgia, ya kan? Ada semangat-semangat yang akhirnya Indonesia masih ada, Indonesia semangat untuk bisa menembus ajang olahraga internasional yang bergulir ini masih ada, dan itu bisa dikatakan jadi ya romansa tersendiri lah buat mereka. Seperti itu. Mas Bayu, kalau kita melihat prestasi timnas Indonesia yang diawali sebelumnya kita juga meraih medali emas di kancah SEA Games yang setelah puluhan tahun tidak diraih oleh Indonesia dan akhirnya kembali diraih. Setelah dari itu kemudian beruntun prestasi-prestasi hingga yang terakhir ini ada sejarah untuk pertama kalinya Indonesia meraih ataupun berada di semifinal Piala Asia U23. Kalau melihat tingkatan prestasi Indonesia seperti apa, Mas? Cukup pesat ya, karena kita bisa lihat banyak pembenahan yang juga dilakukan, dan ini
juga nggak lepas dari peran-peran para pemangku kebijakan terkait. Karena seandainya kita masih stagnan dengan proses pembinaan olahraga yang seperti yang dulu-dulu, mungkin belum bisa mencapai hasil prestasi yang seperti sekarang. Kita lihat bahkan bukan hanya di dunia sepak bola saja, di cabang olahraga yang lain, apalagi yang saat ini sedang bertanding itu ada Piala Sudirman, Piala Thomas dan Piala Uber, itu juga apa ya, sangat-sangat memiliki prestasi yang cukup membanggakan juga. Terlebih kemarin, sebagaimana yang Sinpo ID juga pernah memberitakan sebelumnya di BAC 2024, itu Indonesia juga bisa berhasil meraih medali di situ kan, dan itu juara. Ya, ini yang harus kita pupuk agar generasi-generasi penerus bisa bangga dengan Garuda dan akhirnya prestasi timnas Indonesia bisa terus meningkat. Amin. Seiring waktu. Harapannya bukan hanya di sepak bola, tapi olahraga-olahraga lain akan mengikuti prestasi yang ada, baik dari bulu tangkis maupun olahraga yang lain, Mas ya. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Pada laga ini, skuad Garuda Muda bermain menyerang sejak menit awal. Indonesia berusaha keluar dari tekanan dengan mengandalkan serangan balik cepat, namun skor 0-0 tidak berubah hingga turun minum. Pada babak kedua, Indonesia mulai bisa menembus pertahanan Uzbekistan. Garuda Muda juga sempat menjebol gawang Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fahid. Pada menit 60 lewat Muhammad Ferrari. Ferrari menyambar bola liar yang bergulir di depan gawang Uzbekistan, usai Nematov gagal menghalau bola yang dilemparkan Pratama Arhan. Sayangnya gol tersebut dianulir setelah wasit Senyanov mengecek VAR. Sebelum Ferrari mencetak gol, Ramadan Sananta berdiri dalam posisi offside. Wasit pun memutuskan gol Indonesia tidak sah. Setelah momen ini, Uzbekistan justru mendapatkan momentum. Mereka terus mengurung pertahanan Garuda Muda dan berhasil merobek gawang Hernando Ari pada menit 68 melalui sepakan Hussein Nurhev setelah menerima umpan dari Muhammad Qadir. Uzbekistan semakin di atas angin, tim asuhan Timur Kapadze mendapatkan kesempatan emas, tetapi dua peluang mereka lewat tendangan Abosbek, Faizulev, dan tandukan Hussein Nurhev masih diselamatkan oleh tiang gawang. Diusirnya Ridho membuat lubang di pertahanan Indonesia. Uzbekistan berhasil menambahkan keunggulan menjadi 2-0 setelah Pratama Arhan malah memasukkan bola ke gawang sendiri. Arhan yang bermaksud menghalau bola yang bergulir di depan gawang Indonesia justru membuat kesalahan besar. Ia salah melakukan sapuan sehingga bola masuk ke gawang sendiri. Sampai peluit panjang ditiup oleh Sen Yinhao, skor 0-2 untuk Uzbekistan tidak berubah. Melalui hasil tersebut, Garuda Muda gagal lolos ke babak final Piala Asia U23 2024. Meski begitu, masih ada peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial. Mas Bayu, di salah satu headline dari Sinpo ID tadi juga ditulis terkait dengan pernyataan dari Erick Thohir yang mengatakan bahwa kekalahan Indonesia atas Irak ini merupakan awal dari prestasi Indonesia ke depan. Kalau pandangan dari Sinpo ID melihat pernyataan dari Erick Thohir ini seperti apa, Mas? Di sini Erick Thohir melihat sebuah kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Nah, Sinpo ID ingin menyampaikan perasaan optimisme
bahwasanya timnas Indonesia ketika kalah dari Irak itu bukan sesuatu yang sebenarnya ya layaknya seperti kiamat gitu, bukan. Ini masih ada jenjang yang harus dilewatin, karena nggak semua orang ketika dia ingin meraih sesuatu itu bisa langsung mendapatkan, kan seperti itu. Taruhlah itu ibaratnya seperti bayi itu kalau misalnya dia mau lari kan ada fase di mana dia harus berguling dulu lalu merangkak, dan ini yang sedang dijalani oleh timnas Indonesia. Mereka sedang berproses, di mana Sintayong sendiri juga akhirnya perlahan-lahan mulai menemukan bagaimana caranya untuk mengasuh anak-anak timnas. Dan ini yang mulai meresap di mereka dan harus terus berkembang, harus terus berproses agar nantinya hasil yang dicapai juga semakin hari semakin baik, seperti itu. Sebagai catatan, sejauh ini kita juga punya pemain naturalisasi yang baru saja masuk, itu seperti Martin Paes, yang mana dia juga dulunya pernah masuk sebagai sebagai pemain timnas Belanda dan sekarang bermain di Indonesia, which is secara nggak langsung Martin Paes adalah seseorang yang diperhitungkan juga Di Belanda. sebelum resmi bergabung dengan Garuda, kan seperti itu. Dan ternyata dia walaupun pernah bermain di timnas Belanda, dia memilih Membela Indonesia. karena memang dia punya darah keturunan dari neneknya, kan seperti itu. Secara nggak langsung ada bibit-bibit nasionalisme yang tumbuh dari para pemain naturalisasi yang akhirnya mempersiapkan diri untuk berani memutuskan untuk membela Indonesia, seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan melihat terlebih dahulu, dan juga pemirsa Sinpo TV, kami akan mengajak Anda untuk melihat kembali bagaimana jalannya pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan, yaitu di babak semifinal, ketika waktu itu Indonesia harus kalah dari Uzbekistan. Kita akan melihat terlebih dahulu. Baik pemirsa, itu tadi pertandingan antara Indonesia dan juga Uzbekistan, meskipun Indonesia harus mengakui kelebihan ataupun keunggulan dari Uzbekistan yang kemudian berebut juara 3 melawan Irak, namun juga masih belum berhasil. Namun Indonesia masih berpeluang untuk maju ke Olimpiade lewat laga playoff melawan perwakilan dari Afrika. Mas Bayu, salah satu yang menjadi catatan ataupun menjadi sorotan tim di bawah asuhan Sintayong ini adalah masifnya pemain-pemain naturalisasi. Kita tahu ada banyak nama yang di timnas yang merupakan pemain-pemain naturalisasi. Terbaru yang berdasarkan headline dari Sinpo ID, ada Erick Thohir juga tengah melakukan proses naturalisasi terhadap Calvin Verdong dan juga Jens Raven. Kalau Sinpo ID melihat hal ini seperti apa, Mas? Iya, tentunya kami melihatnya ini dari perspektif hasil naturalisasinya ya. Bagaimana sejauh ini Sintayong berhasil meramu orang-orang naturalisasi yang kemudian dipadu-padankan dengan pemain asli binaan Indonesia, dan itu mereka bisa bermain secara lepas. Kalau seandainya kita bandingkan dengan teknik permainan Indonesia, timnas Indonesia yang sebelumnya, ini rasanya beda. Karena pada akhirnya kita bisa menonton permainan timnas Indonesia yang sebenarnya dari dulu kita harapkan seperti itu. Hanya saja memang untuk beberapa momen kita belum bisa meraih hasil yang maksimal. Tapi yang harus jadi catatan dari semua pihak, memulangkan tim Korea Selatan dan Australia di ajang Piala AFC kemarin itu sudah prestasi yang cukup membanggakan, karena Indonesia secara nggak langsung dia sebagai perwakilan dari satu-satunya ASEAN yang bisa menembus fase semifinal. Ini jadi catatan yang paling penting, dan ini cukup membanggakan buat kita semua, seperti itu. Artinya secara kualitas peningkatan dari timnas ini sangat terlihat bagaimana Indonesia berhasil memulangkan tim papan atas Korea dan juga Australia sebelumnya. Oh iya, karena memang selama ini kita lihat Korea Selatan dia punya prestasi yang cukup gemilang ya, karena bisa menembus Piala Dunia, bahkan bisa memulangkan juara bertahan pada saat itu di fase Piala Dunia. Dia mengalahkan Jerman
itu prestasi yang wow banget kan, karena Korea Selatan bisa punya kiprah sejauh itu, dan ketika berhadapan dengan Indonesia, justru Indonesia yang memulangkan mereka, which is ya secara nggak langsung Sintayong sebagai warga negara sana juga ada sedikit cibiran juga. Tapi kan kita bicara soal profesionalisme juga kan, karena Sintayong saat ini berada di Indonesia, dan itu yang harus dia junjung dan dia harus bawa itu, mau nggak mau ya secara ini ya dia melakukan hal yang terbaik untuk timnas, dan akhirnya terbukti Korea Selatan pun bisa sukses dipulangkan seperti itu. Melihat penampilan dari timnas Indonesia U23 yang berhasil memulangkan beberapa unggulan tim papan atas, artinya bukan hal yang tidak mungkin Indonesia akan lolos nantinya di Olimpiade tahun 2026. Kita harapkan seperti itu, Mas, karena memang sejauh ini masyarakat Indonesia sudah capek dengan yang namanya anti klimaks. Jadi kita juga ingin bahwasanya kita nggak hanya sekedar optimisme, tapi juga masyarakat juga ingin menuntut lebih dari timnas Indonesia. Walaupun yang pastinya sebuah permainan tentunya ada hasil yang harus kita terima, siapapun yang menjadi pemenang, siapapun yang kalah, itu harus sama-sama lapang dada. Tapi optimisme ini harus dipupuk, karena memang optimisme dalam melihat perspektif pertandingan sepak bola ini juga secara nggak langsung menumbuhkan rasa nasionalisme di masing-masing masyarakat seperti itu. Oh ya, maaf Mas, tadi maksud kami adalah Piala Dunia tahun 2026. Kita saat ini memang menjadi target baru bagi Sintayong untuk meloloskan Indonesia di ajang Piala Dunia di tahun 2026. Apakah memang mungkin karena setelah melihat penampilan dari timnas Indonesia beberapa akhir ini, Mas? Ya, ini tinggal bagaimana Sintayong meracik lebih ini lagi ya, karena memang kalau seandainya kita bisa menembus semifinal, why not kalau seandainya kita bisa lolos ke fase yang jauh lebih tinggi seperti itu. Kalau seandainya bisa masuk ke Piala Dunia, ya tentunya ini jadi nostalgia juga, karena Indonesia pada saat zaman Hindia Belanda pun pernah. Kan Tapi setelah merdeka belum pernah. Nah, yang jadi PR dari Sintayong adalah bagaimana bisa mewujudkan mimpi itu kembali. Dan itu bukan hanya sekedar berada di pundaknya Sintayong, tentu harus ada dukungan-dukungan juga dari para pihak terkait, baik itu PSSI, Kemenpora, dan para pihak-pihak yang concern dengan masalah sepak bola di Indonesia seperti itu. Itu tentunya menjadi harapan kita semua melihat mimpi Indonesia berlaga di ajang Piala Dunia. Setelah Indonesia memang waktu itu memang sempat sempat berlaga di Piala Dunia, namun sebelum Indonesia merdeka. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial. Mas Bayu, tadi kita sudah membahas cukup banyak terkait dengan penampilan dari Timnas U23 di tahun 2024 dan juga tahun 2023 kemarin. Saat ini yang menjadi sorotan dan juga menjadi pro kontra di tengah masyarakat adalah banyaknya pemain naturalisasi. Kita ingat ada beberapa pengamat dari sepak bola yang memberikan kritikan-kritikan cukup pedas terkait dengan banyaknya pemain naturalisasi. Tapi kalau Sinpo ID melihat naturalisasi di tubuh pemain Timnas ini seperti apa sih, Mas? Sebenarnya gini ya, kalau masalah naturalisasi ketika mereka sudah bermain di atas lapangan dan itu menghasilkan yang baik,
ya kita nggak usah bicara lagi tentang siapa yang naturalisasi, siapa yang pemain asli. Seperti itu. Karena pada akhirnya kalau seandainya hasil akhirnya itu bagus, ya orang sudah tidak membicarakan itu, ya kan? Dan pada akhirnya kita juga melihat, ya ini proyek yang bagus dan itu juga berimplikasi positif dan akhirnya membuahkan sebuah prestasi. Nggak usah kita memperdebatkan lagi lebih jauh siapa yang naturalisasi, siapa yang calon dinaturalisasi, ataupun kok hasil naturalisasi kurang bagus. Yang kita lihat itu hasil akhirnya di hasil. Karena memang pada akhirnya masyarakat Indonesia kalau memperdebatkan masalah itu nggak ada endingnya, dan benar-benar mungkin hashtag yang cocok itu kayak waktu zaman Liga 1 rame itu, hashtag yang cocok itu kita bikin hashtag sendiri, negara ini butuh juara. Jadi karena memang kita benar-benar butuh prestasi, dan itu sebaiknya nggak dihilangkan sebuah perdebatan soal masalah naturalisasi. Kita tunggu hasilnya dan bagaimana bisa kita pantau terus bagaimana ini bisa berproses dan menghasilkan hal yang positif, tentunya seperti itu. Mas Bayu, kalau yang menjadi catatan dari naturalisasi ini sebenarnya talent yang dinaturalisasi adalah mereka yang berdarah Indonesia. Sebenarnya ini juga menjadi upaya dari pemerintah untuk menarik kembali anak-anak yang berketurunan Indonesia agar mau berkiprah membela Indonesia, bukan seperti itu, Mas? Ya, karena kita melihat seperti ini ya, naturalisasi itu kan adalah proses memilih bagaimana akhirnya dia di persimpangan menjadi warga negara mana, kan seperti itu. Ketika dihadapkan dengan persimpangan seperti itu, ada dilema di masing-masing sanubari tentunya. Tapi beberapa dari pemain akhirnya memilih untuk membela tanah air yang dulu merupakan tempat kelahiran dari nenek moyangnya. Secara nggak langsung mereka juga ingin punya rasa ingin membela tanah air yang ya ini tempat kelahiran nenek moyang saya dan ini yang harus saya bela, seperti itu. Dan itu pilihan yang nggak gampang, karena memang harus bersetujuannya bukan hanya dengan diri sendiri tapi juga dengan keluarga dan masa lalu, seperti itu. Jadi patut kita apresiasi juga terhadap pemain-pemain yang sudah mau naturalisasi, dan tentunya bukan ending ketika itu sebuah naturalisasi itu sudah selesai dilaksanakan. Kita menantikan prestasi, kita butuh juara, seperti itu. Makanya Sinpo ID mencoba untuk mengajak masyarakat bersama-sama untuk memberikan dukungan dan optimismenya untuk bersama-sama memantau proses-proses yang terjadi di timnas, bagaimana akhirnya bisa menghasilkan hasil yang positif. Tentunya itu yang paling kita tunggu-tunggu, seperti itu. Artinya sesungguhnya kita patut mengapresiasi bagaimana langkah dari talent-talent Indonesia yang mereka berdarah Indonesia, yang berkiprah di luar negeri, namun akhirnya mereka mau kembali ke Indonesia untuk membela timnas Indonesia, seperti itu ya, Mas ya? Iya, karena memang nggak semua orang bersedia. Kan ada banyak tantangannya ya, ketika mereka harus memilih salah satu di antara pilihan-pilihan seperti itu, ya mereka mau nggak mau harus mengambil, kalaupun di situ ada resikonya ya harus diambil. Karena memang di sini adalah pilihan hidup yang akhirnya tentunya kita sama-sama berharap itu bukan hanya sebuah gimmick aja naturalisasi, pemainnya itu rasanya rasa impor, tapi kalau seandainya hasil di lapangan positif, why not? Kalau seandainya itu kita dukung, seperti itu. Mas, terakhir Mas, ini mungkin sekaligus sebagai closing statement terkait dengan headline terakhir dari Sinpo ID yang mengatakan bahwa kontrak Sintayong diperpanjang hingga 2027. Kalau Sinpo ID melihat hal ini seperti apa, Mas? Ya, ini cukup positif ya. Kami melihatnya bahwasanya Sintayong saat ini sedang berproses dengan timnas, dan ini
berproses itu nggak bisa membutuhkan waktu yang sebentar. Jadi harus ada jeda di mana di situ harus ada pembinaan ulang dan bagaimana bisa menanamkan idealis sepak bolanya Sintayong kepada masing-masing pemain. Ini yang harus benar-benar bisa dikuasain oleh seorang pelatih, dan akhirnya masyarakat juga berharap ini bisa menimbulkan hal yang positif karena hype-nya timnas ini juga lagi tinggi-tingginya. Jadi diharapkan nggak hanya sekedar rame-rame di awal doang, tapi juga bisa konsisten hingga akhir dan bisa mencapai pencapaiannya maksimal. Baik. Seperti Mas Bayu, terima kasih sudah hadir di Sinpo Editorial dan juga menyapa pemirsa Sinpo TV. Terima kasih pula untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Kita tetap dukung bagaimana perjuangan dari Timnas U23 2024 untuk bisa melaju ke Olimpiade, memperebutkan tiket terakhir menuju Olimpiade Paris 2024. Dan tentunya kita berharap bagaimana kiprah nanti dari Timnas U23 dan juga Timnas Senior untuk bisa melaju dan juga mewujudkan mimpi-mimpi Indonesia berlaga di Olimpiade maupun berlaga di Piala Dunia 2026. Saya Arif Rifai, sampai jumpa nanti.